Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di video ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul HAM Perspektif di Negara Barat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Citra Puspanulunggani, NIM 16. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama ada pengertian HAM, yang kedua ada sejarah HAM di negara barat, yang ketiga ada konsep HAM di negara barat, yang keempat ada perbandingan HAM di negara barat dan di Indonesia, yang terakhir ada contoh pelanggaran HAM di negara barat. Yang pertama, pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Secara definitif, hak merupakan unsur nominatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi yaitu bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah sehingga tak dapat satupun makhluk yang dapat mencabutnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perkenalkan, nama saya Enda Dwi Kurniasih, NIM 19. Yang kedua, sejarah HAM di negara barat. Manusia telah mempunyai hak asasi mereka mulai sejak mereka dilahirkan ke dunia. Namun demikian, HAM secara resmi tidak serta-merta ada dan diakui oleh pemerintahan. Dalam kehidupan kemanusiaan yang ada di barat, hak asasi manusia baru dirumuskan pada abad ke-17-an di Inggris. Adapun runtutan sejarahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum Deklarasi Universal, ada Magna Carta. Pada prakteknya, dalam dunia nyata, HAM sudah ada dan dipakai dalam kehidupan masyarakat Eropa. HAM telah populer di masa kejayaannya. Secara resmi, pembahasan HAM mulai banyak diperbincangkan dan banyak dibahas secara mendalam, dimulai dengan lahirnya Magna Carta. Magna Carta lah yang membatasi antara kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja seperti menciptakan hukum tetapi tidak terikat dengan peraturan penguasa yang ada, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sejak lahirnya Magna Carta pada tahun 1215, raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili yang mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintah di hadapan parlemen. Kekuasaan para raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang. Magna Carta telah menyulut ide hal tentang pembuat keterkaitan pada hukum dan pertanggungjawab kekuasaan mereka pada rakyat. Lahirnya Magna Carta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterkaitan penguasa dengan hukum dapat dilihat pada pasal 21 Magna Carta yang menyatakan bahwa para pangeran dan baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan pada pasal 40 ditegaskan bahwa tak seorang pun yang menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak keadilan. Yang kedua, lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Untuk mengaplikasikan adanya hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di dunia ini, sangat perlu untuk diadakannya persamaan kedudukan di depan hukum. Adanya persamaan ini, maka hak-hak yang dimiliki oleh perorangan akan mendapatkan porsi hukum yang sama dan tidak diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mulai terpikirkan setelah selang terjadinya Magna Carta, yaitu pada tahun 1689. Tahun tersebut
lahirnya undang-undang yang resmi yang membahas tentang hak asasi manusia di Inggris, dan sejak itulah muncul istilah equality before the law, kesetaraan manusia di muka hukum. Dan akhirnya memunculkan juga istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa yang dilanjutkan oleh Amerika, yaitu kontrak sosial oleh J.J. Resource. Yang kedua, trias politika oleh Montesquieu. Yang ketiga, teori hukum kodrati oleh John Locke, dan hak-hak dasar kesamaan dan kebebasan oleh Thomas Jefferson. Yang ketiga yaitu adanya deklarasi Prancis. Penangkapan dan penahanan secara semena-mena akhirnya mendapatkan perhatian khusus. Pada tahun 1789, lahirnya deklarasi Prancis yang memuat aturan hukum yang menjamin kebebasan manusia dalam proses hukum, seperti larangan menangkap seseorang dengan cara sewenang-wenang tanpa ada alasan yang pasti. Kemudian menghasilkan sebuah prinsip yang sangat didukung dengan hak asasi manusia yang ada. Prinsip ini adalah prinsip presumption of innocence. Prinsip ini menyatakan bahwa orang-orang yang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum yang sah telah menyatakan bahwa dia adalah bersalah. Perkembangan HAM pada saat ini ditandai dengan munculnya 4 kebebasan di Amerika Serikat pada 6 Januari 1991. Keempat hak itu adalah hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajarannya yang ia peluk. Yang kedua, hak bebas dari kemiskinan. Yang ketiga, hak bebas berbicara dan menyatukan pendapat. Dan yang keempat adalah hak bebas dari rasa takut. Yang keempat yaitu tentang deklarasi HAM. Deklarasi HAM pada suatu konferensi buruh internasional yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Deklarasi pada tahun 1944 memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan pada keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia yang tidak pandang ras, kepercayaan, dan jenis kelamin. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang merupakan jaminan setiap orang yang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat, serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM atau DUHAM yang dikukuhkan oleh PBB tahun 1948. Menurut DUHAM, terdapat 5 jenis hak yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan yang kelima, adanya hak ekonomi, sosial, serta budaya. Yang selanjutnya yaitu keberadaan HAM di Barat saat ini. Negara Barat yang sudah dengan resmi mempelopori adanya undang-undang yang mengatur hak asasi manusia secara resmi dan sah. Dengan adanya deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh bangsa ini secara otomatis dapat mempengaruhi negara-negara lain. Apalagi hal ini sudah disahkan oleh PBB, yang notabene adalah naungan dari banyak bangsa dan negara yang berpengaruh di dunia. Dalam hal ini tidak menghalangi negara-negara Barat untuk tidak melanggar apa yang sudah mereka susun sendiri. Banyak dari tingkah laku mereka yang secara sadar ataupun tidak sadar telah melanggar norma-norma HAM yang telah dikukuhkannya.